Perkenalkan, nama saya Joy Damanik, NIM 14S18027. Saya akan membahas mengenai manajemen user dan grup di Ubuntu 19.10. Pertama kita akan membuat user. Ada 3 user yang akan dibuat pada Ubuntu ini, yaitu Alpha, Bravo, dan Charlie. Untuk membuat user, kita menggunakan perintah sudo user add min dan nama user tersebut. Karena kita ingin membuat user Alpha, Bravo, dan Charlie, maka kita masukkan Alpha. Karena kita menggunakan perintah sudo, maka kita harus memasukkan password dari pengguna tersebut. Dapat dilihat bahwa perintah tersebut tidak menghasilkan error, maka perintah ini berhasil dijalankan. Selanjutnya, untuk pembuatan user Bravo, user add min lalu terakhir user Charlie, sudo user add min Selanjutnya adalah memberikan password kepada ketiga user tersebut. Pembuatan password atau pemberian password dapat dilakukan dengan perintah sudo passwd dan nama dari user yang ingin kita berikan passwordnya, yaitu Alpha, Bravo, dan Charlie. Pertama, kita akan mengatur password untuk user Alpha. Agar mudah, kita berikan saja password 12345678. Dapat dilihat bahwa password telah diberikan kepada user Alpha. Selanjutnya kepada user Bravo dan Charlie, kita menggunakan password yang sama, yaitu 12345678. Setelah ketiga user tersebut diberikan passwordnya, saatnya membuat grup untuk ketiga user tersebut. Untuk membuat grup, kita menggunakan perintah sudo add group dan nama grup tersebut. Ada 3 grup yang akan dibuat dalam Ubuntu ini, yaitu management, finance, dan staff. Pertama, kita buat grup management, sudo add group management. Dapat dilihat bahwa perintah berhasil dilaksanakan. Lalu sudo group finance. Dapat dilihat bahwa ketiga grup telah berhasil ditambahkan. Untuk melihat keseluruhan user dan grup yang telah kita buat, kita dapat menggunakan perintah ls etc group. Di paling bawah ini terdapat Alpha, Bravo, Charlie, dan grup management, finance, dan staff. Artinya ketiga user dan grup tersebut telah berhasil dimasukkan ke Ubuntu.
Selanjutnya adalah memasukkan user-user yang telah dibuat tadi ke dalam grup yang sesuai. Jadi di modul ini kita harus memasukkan Alpha ke dalam grup staff, Bravo ke dalam grup finance, dan Charlie ke dalam grup management. Memasukkan user ke dalam grup dapat dilakukan dengan menggunakan perintah sudo usermod min a min g kapital, nama diikuti dengan nama grupnya dan nama user yang ingin dimasukkan. Jadi karena kita ingin memasukkan Alpha ke dalam grup staff, kita masukkan staff terlebih dahulu, lalu nama user tersebut yaitu Alpha. Karena tidak ada error, berarti perintah ini berhasil dilaksanakan. Selanjutnya adalah untuk Bravo dan Charlie. Sudo usermod min a g finance Bravo. Sudo usermod min g Untuk melihat apakah perubahan memang benar-benar berhasil, kita bisa buka perintah less etc group seperti sebelumnya. Di bagian paling bawah dapat dilihat bahwa manajemen telah berisi user Charlie, finance berisi user Bravo, dan grup staff berisi user Alpha. Selanjutnya adalah mengatur permission file atau folder. Untuk itu kita cd-kan dulu change directory ke root, lalu kita buat folder publik sudo hadir publik. Untuk melihat permission dari dari file atau folder yang ada di root ini, kita menggunakan perintah ll. Dapat dilihat bahwa perintah ini menampilkan seluruh file atau folder yang terdapat di folder root, dilengkapi dengan permissionnya, yaitu yang d, rwx, r-x, r-x. Nah, folder yang telah kita buat tadi yaitu dengan nama public mempunyai permission d, rwx, r-x, r-x. Jadi penjelasan dari permission ini adalah D menunjukkan bahwa file itu adalah sebuah directory. Lalu rwx yang pertama ini menandakan bahwa owner dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi folder ini. Lalu r-x menunjukkan bahwa grup atau owner group tersebut hanya dapat membaca dan mengeksekusi folder tersebut. Lalu untuk r-x yang terakhir ini adalah permission untuk pengguna-pengguna selain owner dan group owner tersebut. Owner dari folder ini adalah root, dapat dilihat di sini. Lalu group ownernya juga root. Untuk mengubah permission dari folder atau file tersebut, kita menggunakan perintah sudo chom. Tapi sebelumnya kita buat dulu folder position dan treasury. Sudo mkdir position, sudo mkdir treasury. Nah, perubahan permission folder tersebut harus ada diberikan spesifikasi, yaitu untuk folder position dia dimiliki oleh group staff,
dan pengguna lainnya hanya bisa membaca folder tersebut. Jadi agar folder tersebut dimiliki oleh grup staff, kita menggunakan perintah sudo chao r-2 staff position. .2 staff ini menunjukkan bahwa grup owner dari folder position ini adalah staff. Dapat dilihat bahwa perintah berhasil dilaksanakan. Lalu untuk menghapus permission untuk pengguna lainnya, kita menggunakan perintah sudo chmod min-r o min-x position. Perintah ini akan menghapus permission X, permission untuk mengeksekusi dari folder position untuk pengguna lainnya yang dituliskan dalam O. Lalu kita ubah juga untuk folder public dan treasury. Berikut adalah perintah-perintah. min-r sama dengan wx public sudo chao min-r finance position lalu sudo chao wx position sudo chao rx position sudo chao min-r sudo chao Hasilnya dapat dilihat dengan menuliskan kembali dan memasukkan kembali perintah ll. Untuk folder position, dia dimiliki oleh grup finance dan ownernya adalah root. Lalu untuk folder public dimiliki oleh root, dan untuk treasury dimiliki oleh grup management. Sekian penjelasan untuk mengatur user dan grup dalam Ubuntu serta mengatur permission file atau folder. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Samuka Barat. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum tugas yang kedua, yaitu mengenai Samba. Di sini kita diminta untuk menggunakan putih dan kita diminta terlebih dahulu untuk menginstal apt Samba di putih. Cara penginstalannya yaitu apt garis penghubung get install Samba dan garis penghubung command. Tapi saat kita memasukkannya ke putih, alangkah baiknya jika kita menggunakan sudo jika kita menggunakan root. Oke, sekarang karena menggunakan root, maka saya memasukkan sudo. Maka jadinya sudo apt garis penghubung get install Samba garis penghubung command.
Oke, lalu dia akan menginstal. Oke, tinggal kita menunggu, lalu kita setelah selesai penginstalan akan muncul seperti ini, statusnya nanti ya. Baru setelah itu kita diminta untuk mengecek status dari samba tersebut, yaitu seksinya gitu. Lalu kita buatlah pada putih SMBD garis penghubung version. Oke, versinya akan keluar versi dari samba saya, yaitu 4.11.6 garis penghubung Ubuntu. Lalu setelah itu kita disuruh untuk mengecek sistem CTL status dari samba tersebut. Oke, caranya yaitu sudo sistem CTL status SMBD. Lalu akan muncul seperti yang ada di layar ini. Oke. Lalu kemudian kita diminta untuk melihat file dari direktori penyimpanan dari VirtualBox kita. Kita buka data kita di PC di lokal disk tersimpan punya saya, yaitu lebih tepatnya di user, baru Win 10, baru VirtualBox CMS. Lalu yang saya gunakan ini yaitu Ubuntu SJR. Lalu pada bagian atas ini kita mengklik sekali, lalu akan seperti ini. Lalu kita ketik cmd. Oke, cmd, lalu akan muncul seperti yang ada di pada layar. Lalu kita lihat cara diminta bagaimana buatnya, yaitu dengan menggunakan net config workstation. Net config workstation, tekan enter, tunggu sebentar. Oke, maka hasilnya seperti ini. Kita lihat workstation domain kita, yaitu workgroup seperti yang ada ditunjukkan pada model ini, workgroup. Oke, setelah itu kita keluar atau kita pencet saja, lalu kita menuju pada langkah berikutnya, yaitu di sini dibilang file konfigurasi samba utama terletak di etc/samba/smb.conf. Silakan backup file utama sebelum kita membuat perubahan. Jalankan perintah berikut. Karakter pagar adalah komen. Oke, kita ikuti langkah-langkah yang ada pada model ini, dan karena saya menggunakan root, sehingga itu saya menambahkan sudo. Oke, ini dia. Sudo cp garing etc garing samba garing smb.conf spasi garing etc garing samba garing smb.conf.bak. Lalu jika sudah, lalu sudo spasi rn spasi garing etc garing samba garing smb.conf, lalu sudo spasi touch spasi garing etc garing samba garing smb.conf, lalu sudo spasi nano spasi garing etc garing samba garing smb.conf, lalu sudo sistem ctl restart smbd. Lalu kita diminta sudo cat etc samba conf. Oke, di sini sudo nano yaitu akan menghasil kita akan membuat sudo nano di bagian bawah sini. Oke, sudo nano. Oke, ini dia sudo nano. Oke, sudo nano. Kita masukkan password kita. Oke. Pertama yang akan muncul pada layar ini pada nano yang dari samba tersebut, yaitu adalah layar kosong. Tidak ada isi apa-apa. Ini kenapa bisa ada isi seperti ini? Karena saya mengisi seperti yang diminta oleh modul tersebut. Ini ya. Oke, ini dia. Setelah kita selesai memasukkannya yang diperintahkan dari modul ini ke dalam nano samba kita,
Setelah itu kita Ctrl X, exit, lalu nanti akan muncul pertanyaan untuk menyimpan modifikasinya atau tidak. Nanti ada situ Y, N, sama cancel. Pilih, nanti kita tekan Y untuk menyaksikannya, lalu setelah itu kita enter. Ini kayak gini, save modified buffer, yes, baru habis itu enter. Oke. Lalu setelah itu tadi kan di situ ada kita diminta untuk sistem CTL restart SMD. Nah, kita masukkan karena tadi saya sudah restart, jadi tidak perlu lagi saya lakukan. Maka saya akan langsung menuju kepada sistem sudo cat etc samba.conf. Kita enter, lalu akan muncul seperti yang tadi telah saya masukkan pada data saya yang ada terdapat pada nano dari Samba tersebut tadi. Akan muncul seperti ini. Lalu pada bagian pet Samba itu Samba share yang tadi yang ada di sudo nano tadi, enter. Pertama tadi di sini bukanlah publik. Pertama dia di sini adalah Samba, kita diminta untuk mengganti Samba tersebut menjadi publik seperti yang dimintakan pada modul tersebut. Oke, setelah itu saya mengubahnya, lalu muncullah seperti ini, lalu akan menjadi seperti ini. Oke, kita exitkan saja. Lalu kita kembali restart. Saya sudah merestartnya, jadi tidak perlu lagi saya restart. Cara merestartnya tadi yaitu yang sudo spasi sistem CTL spasi restart spasi SMBD. Oke, kita langsung saja ke langkah 10, yaitu dengan menggunakan Windows R. Kita Win R. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan garing-garing Ubuntu 2004. Namun karena saya tidak bisa seperti ini, maka kita bisa melakukannya dengan cara memakai IP address dari server tadi, dari server putih kita ya. Oke, server IP address dari server saya yaitu 192.168.56.2. Dan jangan lupa juga pada bagian awalnya kita tambahkan garing-garing. Baru kita oke. Tunggu sebentar. Jika program kita daripada putih itu berjalan dengan lancar, maka akan muncul seperti ini. Oke, share pada file network. Ini ya, seperti yang pada modul dan juga seperti yang ada pada network saya. Oke, setelah itu kita diminta lanjutkan dengan membuat config file sharing 0001.txt melalui Windows Explorer seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, pertama itu kita mengklik men-share. Oke, this folder is empty. Kita mengklik kanan, lalu new, lalu text dokumen. Lalu masukkan nama seperti yang ini. File sharing 001, enter. Oke, sudah. Jika seandainya nanti pada saat kita tidak bisa memasukkan file sharing, kita mesti kembali lagi kepada putih, lalu kita masukkanlah seperti yang ada di sini, yaitu sudo chmod 757 garing publik garing bintang. Lalu kita merestartnya lagi dengan cara sudo system ctl restart SMBD. Oke. Setelah itu lakukanlah lagi seperti langkah yang sebelumnya, maka akan bisa terjadi seperti yang di sini. Oke. Itu saja dari saya mengenai Samba pada modul ini. Jika ada salah kata ataupun yang masih kurang yang saya sampaikan, mohon maaf, karena saya juga masih seorang pemula. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya Immanuel Maurice Dimausi Tangkang dengan NIM 14S18017
akan melanjutkan bagian ketiga dari penjelasan praktikum jaringan komputer modul 3, yaitu manajemen user, group, dan Samba. Nah, pada bagian yang ketiga ini kita akan mencoba untuk menambahkan dan memaintain user dan group pada server Samba. Oke, langsung saja pada tahapan yang pertama, kita diminta untuk menambahkan grup Samba pada server Ubuntu yang kita kelola. Pada modul ini nama grupnya adalah SMB GRP. Nah, untuk menambahkan grup ini sendiri, kita akan menggunakan perintah sudo add group SMB GRP. SMB GRP ini sebagai nama grupnya. Oke. Kemudian kita diminta untuk membuat sebuah folder yang akan di-share dengan perintah sebagai berikut. cd ini untuk berpindah lokasi atau berpindah direktori, kemudian sudo mkdir ini kita akan membuat sebuah direktori Samba, dan kemudian cd Samba ini kita akan berpindah direktori, yaitu menuju direktori Samba. Kemudian pada direktori Samba kita membuat sudo mkdir secure, dimana kita membuat sebuah direktori atau folder baru, yaitu yang bernama secure di dalam direktori Samba. Oke, kita coba pada Ubuntu. Oke, sebelumnya saya pada praktikum ini telah melaksanakan bagian 3 ini, dimana saya sudah membuat grup ini. Dapat kita lihat sudo add group SMB. Oke. Oke, dapat dilihat add group the group SMB GRP already exist, dimana saya sudah berhasil membuat grup tersebut. Kemudian saya juga setelah berhasil membuat folder Samba dan juga folder secure. Dapat dilihat jika saya dapat memasuk dalam folder Samba tersebut. Kita coba cd Samba, cd Samba. Oke, dapat dilihat mencontohkan server dan Samba. Di sini dapat dilihat direktori saya saat ini adalah Samba, dan kita diminta untuk membuat sebuah folder secure. Nah, setelah kita membuat folder secure ini, kita diminta untuk melakukan konfigurasi terhadap folder tersebut, dimana kita melakukan sudo chown alpha .2smb grp secure, dimana kita memasukkan sebuah user yang bernama alpha ke dalam folder tersebut, folder yang ada dalam grup smb grp. Kemudian kita diminta untuk mengubah file permissionnya, yaitu menjadi 070, dan juga kita akan menambahkan user alpha tersebut dalam grup smb grp. Nah, di sini saya sudah berhasil melaksanakan pada tahap yang ketiga ini, di mana saya sudah berhasil membuat sampai passwordnya. Saya sudah menambahkan user dan sudah membuat passwordnya. Dapat dilihat jika saya ketikkan seperti pada gambar ini, yaitu LL. Nah, dapat dilihat saya sudah membuat folder secure. Di sini terlihat foldernya, folder secure. Kemudian permission aksesnya telah saya ubah 070 sehingga dia menjadi drwx rwx. Kemudian saya sudah berhasil membuat atau menambahkan user
alpha ke dalam grup, sehingga di sini tampak nama user alpha pada kolom kedua ini. Kemudian saya juga sudah berhasil menambahkan folder secure ini ke dalam grup SMB GRP, sehingga terdapat nama dari grup SMB GRP pada kolom ketiga ini. Oke, kemudian kita masuk ke tahap yang keempat. Nah, pada tahap yang keempat ini kita diminta untuk melakukan file sharing pada SMB config yang telah kita buat, dimana kita diminta untuk menambahkan folder baru, yaitu folder secure. Oke, dapat dilihat dimana pada folder secure ini terdapat pada direktori Samba dan nama file tersebut ialah secure. Nah, file user ini merupakan user yang dapat mengakses folder secure ini, ialah user yang berada pada grup SMB GRP. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat tambahan folder baru, yaitu folder secure ini ke dalam konfigurasi, dan dapat dilihat melalui perintah berikut, sudo cat. Oke, langsung lihat, buat sudo cat etc sama smb.conf. Nah, dapat dilihat yang pertama ini adalah global setting, kemudian share definition, dan terdapat pada yang pertama yaitu folder my share yang kita buat pada tahap sebelumnya, pada tahap kedua. Kemudian terdapat juga folder baru yang telah saya buat, yaitu folder secure, sama seperti yang diminta pada modul. Oke, setelah kita melakukan perubahan pada konfigurasi, kita diminta untuk merestart kembali konfigurasi yang telah kita buat. Kemudian kita diminta untuk melakukan restart layanan, yaitu untuk mengecek sintaks error dengan menggunakan test farm. Oke, kita coba test farm. Oke, press enter. Oke, tidak ada sintaks error dapat dilihat. Kemudian kita lanjutkan pada bagian yang keenam, yaitu uji coba pada Windows. Oke, pada uji coba ini kita langsung saja Windows R, kemudian kita masukkan IP address. Nah, dapat kita lihat folder yang telah saya buat, yang pertama ada my share dan juga yang secure. Oke, kita buka saja yang folder secure. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan username serta password kita, dimana yang menjadi user ini ialah user yang berada pada grup SMB GRP, dimana user tersebut adalah user alpha. Kita akan masukkan alpha, kemudian passwordnya. Coba sekali lagi kesalahan tadi apa. Oke, tadi ada kesalahan pada memasukkan password, dikarenakan saya lupa passwordnya yang sudah saya buat, dan saya sudah berhasil mengingatnya kembali. Kemudian kita coba lagi. Oke, kita masukkan. Nah, ini sudah bisa ya, kita buka filenya
Tadi sudah saya coba sekali lagi passwordnya. Maaf karena tadi saya lupa password, jadi saya coba kemudian bisa, sehingga dapat diakses folder secure-nya ini. Oke. Pada folder tadi diminta user, dimana usernya tadi adalah user alpha, yaitu user yang berada pada grup SMB GRP, dan kemudian passwordnya ini ialah password yang baru saja kita buat pada bagian yang ketiga ini, yaitu pada sudo smb password passwd min a alpha. Oke. Kemudian jika berhasil, maka Anda dapat masuk ke folder secure. Jadi menunjukkan pada gambar di bawah ini kita sudah berhasil masuk. Kemudian buatlah folder dan file seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, folder dan file kita diminta untuk folder dan file, yaitu dari Windows dan file sharing 002 plus user underscore apa. Nah, di sini saya telah berhasil membuat folder dan filenya ya sama. Kemudian lakukan pengecekan di server Ubuntu apakah folder yang telah di-create itu sesuai. Oke, kita coba pada server Ubuntu, kita coba ls secure. Oke, pas cd secure. Oke, tidak bisa. Kemudian kita sudo apa. Oke, kita masukkan password apa. Oke, berhasil. Kemudian kita ls secure sama, kemudian sudo secure. Oke, kemudian kita ls kembali. Oke, dapat kita lihat folder serta file yang telah kita create, itu tadi dari Windows, kemudian file sharing 002 user underscore alpha .txt. Kemudian kita coba lagi ll. Oke, smartphone sama, kemudian ls min a. Nah, berhasil, sama seperti di modul. Nah, untuk dapat kembali lagi ke user kita sebelumnya, kita dapat menggunakan Ctrl D. Oke, sekarang saya sudah kembali pada user 129 dan pada directory Samba. Oke, sekian pada penjelasan pada tahap yang ketiga ini. Jika ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang dari penjelasan saya, kiranya mohon dimaklumi ataupun mohon maaf. Sekian, kiranya video kami ini dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.